Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai salah satu permasalahan bahasa Indonesia yang saat ini banyak terjadi di sekitar kita, khususnya di kalangan Gen Z. Permasalahan tersebut adalah maraknya penggunaan singkatan kata asing dan singkatan kata daerah dalam komunikasi sehari-hari yang seringkali menimbulkan perbedaan pemahaman, salah konteks pembicaraan, bahkan hambatan komunikasi. Bahasa merupakan alat utama manusia untuk berkomunikasi. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, informasi, dan gagasan kepada orang lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik dan tepat sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara benar oleh lawan bicara. Namun, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berkomunikasi. Saat ini, muncul berbagai bentuk singkatan baru yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Singkatan-singkatan tersebut digunakan secara luas, terutama oleh generasi Z, karena dianggap lebih praktis, lebih cepat ditulis, dan lebih sesuai dengan tren komunikasi digital. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti zaman. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan singkatan yang berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam komunikasi. Teman-teman, mari kita lihat beberapa contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam media sosial, kita sering menemukan singkatan bahasa asing seperti yang berarti for your information. Lalu kedua ada ini, yang berarti in my opinion. Lalu ada ini, yang berarti be right back. Lalu ada juga ini, yang berarti to be honest. Lalu ada ini juga, yang berarti point of view. Lalu yang terakhir ada ini, yang berarti outfit of the day. Bagi sebagian orang aktif menggunakan media sosial, singkatan-singkatan tersebut mungkin sudah sangat familiar. Namun, bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan istilah tersebut, makna yang dimaksud bisa jadi tidak dipahami dengan baik. Misalnya, saya menulis di grup keluarga. For your information, jadwal acara besok berubah. Pasti sebagian anggota keluarga mungkin memahami maksudnya. Namun, sebagian yang lain pasti bertanya-tanya, apa sih arti for your information itu? Nah, contoh lain, ada penggunaan istilah POV. Di media sosial, istilah ini digunakan dalam berbagai konteks, sehingga maknanya sering berubah-ubah. Ketika kita memakai itu, akibatnya tidak semua orang memahami pesan yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Selain bahasa asing, penggunaan singkatan atau istilah daerah juga semakin sering muncul dalam komunikasi digital. Contohnya, seperti kata da, ora, atau buh dari beberapa daerah. Singkatan atau istilah khas daerah yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Kata-kata mengalami pemendekan sehingga maknanya tidak jelas bagi orang di luar daerah tersebut. Ketika istilah daerah digunakan dalam lingkungan yang heterogen atau terdiri atas berbagai latar belakang budaya, potensi terjadi kesalahpahaman menjadi lebih besar. Sebagai contoh, seseorang dari daerah tertentu menggunakan istilah yang menurutnya biasa dan umum. Namun, lawan bicaranya yang berasal dari daerah lain bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda atau bahkan tidak memahami maknanya sama sekali. Lalu, mengapa fenomena ini perlu menjadi perhatian? Yang pertama, penggunaan singkatan yang terlalu banyak dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Tujuan utama komunikasi kan yaitu menyampaikan pesan secara jelas. Apabila sebuah pesan justru membuat penerima kebingungan, maka fungsi komunikasi tidak tercapai dengan baik. Misalnya nih, dalam diskusi kelompok atau kegiatan akademik, penggunaan singkatan yang tidak dipahami semua anggota dapat menghambat proses pertukaran informasi. Akibatnya, terjadi perbedaan penafsiran terhadap pesan yang disampaikan. Nah, yang kedua, penggunaan singkatan yang berlebihan dapat menyebabkan kesalahan konteks pembicaraan. Seringkali, sebuah singkatan memiliki lebih dari satu makna.
Ketika konteks tidak dijelaskan dengan baik, lawan bicara dapat menafsirkan pesan secara berbeda. Sebagai contoh, singkatan tertentu yang populer di media sosial dapat memiliki arti berbeda dalam dunia pendidikan, organisasi, atau pekerjaan. Jika tidak disertai penjelasan yang memadai, kesalahpahaman sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, fenomena ini dapat memperlebar kesenjangan komunikasi antar generasi. Generasi muda cenderung lebih cepat menerima istilah baru dari internet dan media sosial. Sebaliknya, generasi yang lebih tua mungkin tidak mengikuti perkembangan istilah tersebut secara intensif. Akibatnya, komunikasi antar anak dan orang tua, antara siswa dan guru, atau antara masyarakat dari kelompok usia yang berbeda menjadi kurang efektif. Padahal, bahasa seharusnya menjadi alat yang mempersatukan, bukan justru menciptakan hambatan komunikasi. Yang keempat, penggunaan singkatan yang tidak terkendali dapat mengurangi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak pengguna media sosial yang terbiasa menyingkat hampir semua kata. Kebiasaan ini menghambat lawan dapat terbawa ke dalam situasi formal seperti tugas sekolah, laporan akademik, surat resmi, atau presentasi. Padahal, dalam konteks formal, penggunaan bahasa Indonesia yang jelas, lengkap, dan sesuai kaidah tetap sangat diperlukan. Teman-teman, meskipun demikian, saya tidak berpendapat bahwa penggunaan singkatan harus dihilangkan sepenuhnya. Singkatan memiliki manfaat tertentu. Dalam komunikasi digital yang serba cepat, singkatan dapat menghemat waktu dan mempermudah interaksi. Namun, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan singkatan secara bijaksana dan sesuai situasi. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan atau mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, memahami karakteristik audiens atau lawan bicara. Ketika berkomunikasi dengan teman yang memahami istilah tertentu, penggunaan singkatan mungkin tidak menjadi masalah. Namun, ketika bicara dengan masyarakat umum, guru, dosen, atau orang tua dari berbagai latar belakang, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami. Kedua, mengutamakan kejelasan pesan dibandingkan mengikuti tren bahasa. Tidak semua istilah yang sedang populer harus digunakan dalam setiap percakapan. Sebelum menggunakan sebuah singkatan, kita perlu mempertimbangkan apakah lawan bicara yang akan kita ajak bicara itu memahami makna yang kita maksud. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai generasi muda, kita perlu menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang harus dijaga dan digunakan secara tepat. Menguasai istilah asing memang penting sebagai bagian dari perkembangan global. Menghargai bahasa daerah juga penting sebagai bentuk pelestarian budaya. Namun, keduanya harus digunakan secara proporsional agar tidak mengurangi fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama. Yang keempat, membiasakan penggunaan bahasa yang jelas dalam situasi formal. Dalam tugas akademik, presentasi, rapat, maupun kegiatan resmi lainnya, sebaiknya kita menghindari penggunaan singkatan yang tidak umum dan berpotensi menimbulkan ambiguitas. Dengan demikian, pesan dengan disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Pada akhirnya, perkembangan bahasa merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Munculnya singkatan dari bahasa asing maupun bahasa daerah merupakan bagian dari dinamika komunikasi di era digital. Namun, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga efektivitas komunikasi. Jangan sampai keinginan untuk mengikuti tren justru menyebabkan pesan yang kita sampaikan menjadi tidak jelas, menimbulkan salah tafsir, atau menciptakan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat. Bahasa yang baik bukanlah bahasa yang paling modern atau paling populer, melainkan bahasa yang mampu menyampaikan pesan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Oleh karena itu, kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak, menghargai keberagaman bahasa daerah, memahami perkembangan bahasa asing, serta tetap mengutamakan kejelasan dalam berkomunikasi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.